Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib berjamaah di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri Mahat Tatfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah yang berbahagia, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul FM, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di kajian malam hari ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu tentang muraqabah. Untuk itu bila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab Ridhoillah wali syafaati Rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan Habib Ja'far Al-Musawwa. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya hormati dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TV-ku serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, di mana sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Lebih-lebih kita dipertemukan di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini untuk bersama-sama mengikuti serangkaian ibadah dari sholat sunnah hingga wajib, dan kita melanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan selama kita berada di dalam masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya fid-dini wad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustadz Faiz bahwa tema kali ini adalah muraqabah. Muraqabah yang artinya diawasi gitu ya. Jadi manusia itu
dalam kehidupan ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Tapi artinya kita ini diingatkan. Al-Quran mengingatkan, hadis juga mengingatkan. Karena biasa sifat manusia itu kan mahalul khotok wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka fungsi agama itu selalu memberikan satu peringatan, mengingatkan agar manusia itu tidak terseret dalam fitrah lupanya. Jadi manusia itu banyak lupanya daripada tidaknya. Gitu. Apalagi hal-hal yang seperti ini, maka kalau kita ini selalu ngaji, mendengarkan nasihat-nasihat, maka memori kita ini akan terisi dengan nasihat-nasihat, gitu. Meskipun ya Allah itu Maha mengetahui, tapi di dalam pelaksanaannya itu Allah mengutus 2 malaikat yang ditugaskan untuk mencatat segala apa yang dilakukan. Gitu. Oleh karena itu ayat yang pertama yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah adalah zat yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula gerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Artinya dari mulai bangun tidur ya Allah sudah mulai memperhatikan. Ya, kenapa kok bangun tidur? Karena kalau sudah tidur itu tidak dicatat. Jadi karena tidur itu orang mau misuh-misuh, ya orang ngelindur itu dosa apa enggak? Ya enggak dosa kalau ngelindur. Karena dilakukan dengan tidak disengaja gitu. Orang mau marah-marah itu enggak dicatat oleh Allah. Tapi ketika dia bangun tidur maka dicatat. Jadi artinya supaya kita ini benar-benar melaksanakan apa yang menjadi perintah utama Allah, yaitu beribadah. Jadi perintah Allah berupa ibadah ini sudah bahasanya itu harga mati. Ya. Sudah dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ditambah lagi dengan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Dan ditambah dengan beribadahlah kamu, menyembahlah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepadamu sesuatu yang nyata, yang yakin. Apa itu? Mati. Jadi yang namanya ibadah itu tidak bisa ditawar-tawar, sampai mati kita ibadah. Ya. Nah ibadah itu tidak hanya ibadah makhluk. Kita tidak hanya diperintah untuk sholat saja, tidak. Kita tidak hanya diperintahkan untuk puasa saja, tidak. Tapi ada hal-hal yang lain. Ya. Hal-hal yang lain itu misalnya sabar, jujur, bersyukur, ya melakukan amalia-amalia,
amar ma'ruf nahi munkar, itu semua bagian dari ibadah yang semuanya itu masuk dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya seperti kemarin bab jujur misalnya ini. Bab jujur itu kemarin saya menerangkan begini. Jadi kalau misalnya ada orang berbuat, taruhlah misalnya 100. Nah, di antara 100 itu berapa dia jujurnya, berapa dia bohongnya. Kalau di antara 100 itu dia berbuat jujurnya itu 90, terus bohongnya 10, maka orang ini bisa dikategorikan orang yang jujur, orang yang benar. Dan sebaliknya, orang yang membiasakan berbuat bohong, menipu, misalnya dalam 100, 90 dia itu pembohong, 10 dia baik, maka itu bisa dikategorikan orang yang pembohong. Nah, hal yang demikian inilah yang perlu kita pahami, bahwa setiap hari manusia hidup itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dulu ada hadis Nabi ketika ada orang bertanya kepada Nabi, akhbirni anil ihsan. Ya. Mohon kabarkan kepada saya tentang ihsan itu apa. Maka Nabi menjawab, yang namanya ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan, orang yang sudah berada di tingkatan ihsan itu adalah orang yang mengabdi kepada Allah, yang menyembah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, meskipun dia tidak melihat Allah, tapi dia yakin bahwa Allah itu melihatnya. Jadi artinya orang hidup itu kayak begini. Kita ini bekerja dalam satu ruangan. Ya. Nah, di ruangan itu ada CCTV di segala tempat, segala penjuru. Ya, 4 penjuru ada, atas ada, di bawah ada. Nah, kalau kita ini tahu bahwa ada CCTV, pasti kita ini tidak akan berani sembrono. Nah, orang yang tidak menyadari bahwa dia itu sedang diawasi oleh CCTV, maka dia mengira mumpung di kamar sendirian, di ruangan sendirian, tidak ada yang melihat, maka dia santai, dia duduk-duduk, dia tiduran, dia tidak tahu ternyata itu diperhatikan. Nah, orang hidup itu seperti itu. Jadi kita ini harus ada semacam rasa bahwa dalam kehidupan kita ini selalu diawasi oleh Allah. Ya. Jadi seolah-olah kita ini melihat ada Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi seakan-akan kita ini Allah itu di depan kita. Sehingga orang kalau sudah seperti itu, maka dia tidak akan berani berbuat hal-hal yang melanggar dalam agama. Begitu. Kan banyak cerita-cerita di mana ada orang yang dulu pernah saya ceritakan, orang menitipkan kambing, ya. Ada anak yatim dituntun sama pamannya dengan menggandeng 2 kambing masih kecil-kecil, begitu. Kambing itu dititipkan kepada peternak kambing itu. Dia ngomong, Pak, ini saya titip kambing 2 ini, kambingnya laki perempuan. Ini
punya anak yatim ini, dia masih kecil anak yatimnya. Saya titip dulu, nanti sewaktu-waktu kalau anak ini mau meminta, tolong dikasihkan. Oh ya, sudah ikut dirawat itu. Kira-kira sampai 20 tahun kambing ini sudah menjadi banyak. Anak yang yatim ini sudah menjadi dewasa. Jadi kalau misalnya waktu nitipkan itu 5 tahun, 20 tahun kemudian berarti kalau sudah 25 tahun. Dia teringat punya kambing 2 dititipkan di peternak kambing. Dia coba cari, ternyata orangnya sudah sepuh yang si peternak tadi. Dia tanya, saya ini anak kecil yang dulu diajak paman saya yang menitipkan kambing 2 itu, Pak. Oh ya, dia ingat. Nah sekarang kambing 2 saya ini sekarang di mana? Gitu. Jadi orang tua tadi mengatakan, kamu lihat di bukit itu, kambing yang sebanyak itu semua milikmu. Gitu. Orang ini kaget. Semua itu, iya semua milikmu. Begitu. Apa jenengan tidak ambil berapa gitu? Oh enggak. Kan saya tidak tahu, Pak. Iya kamu tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, semuanya beres. Jadi kalau semua itu sudah sampai pada tingkatan ihsan, ya hidup ini kayak di surga. Jadi urip iki koyo ning surga. Semuanya jujur, semuanya baik, ya. Ora ono sing wani ngapusi karena mereka masing-masing takut karena diawasi oleh Allah. Jadi mau ngapusi jualan buah enggak berani. Jualan tidak baik mau mengatakan baik tidak berani. Karena apa? CCTV-nya Allah ini sangat jelas. Jadi orang ini merasa bahwa Allah itu ada di depan. Meh ngapusi ora wani. Nah, jadi ini kan tawaran dari agama supaya manusia itu bisa menjadi mulia. Karena kan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang mulia. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam keadaan yang mulia manusia ini. Nah, maka dari itu dibimbing oleh agama. Karena yang dulu sering saya sampaikan bahwa ketaatan itu kan identik dengan kemuliaan, ya. Sedangkan kemaksiatan itu identik dengan kerendahan. Pokoknya kabeh sing bangsa taat yang agama itu bisa mengangkat derajat. Semua yang maksiat terhadap Allah itu identik dengan kerendahan. Apa coba kamu lihat? Mencuri, orang kalau sudah mencuri konangan itu pasti rendah dia. Ya, korupsi, orang yang semulanya dielu-elukan, dipuji-puji, begitu ketahuan korupsi, wah semua mengatakan, wah ketoke wae, gayane wae, jebule, rendah. Lah agama itu mengajak umat manusia itu supaya menjadi baik. Ya, jadi kalau ada orang kok malah mengatakan agama sebagai musuh Pancasila barang kuwi ya janjane rada lucu, ya ora rada lucu ya. Lu agama itu mengarahkan manusia, mendidik manusia untuk menjadi baik. Begitu. Ya, agama itu mendidik orang supaya menjadi baik. Nah, sekarang kalau misalnya orang itu melaksanakan, memahami, ya, mempraktekkan yang namanya muraqabah, wow, semuanya jadi baik, ya. Kemudian ada ayat lagi, wa huwa ma'akum
ainama kuntum. Ya. Allah senantiasa bersama kamu sekalian dimanapun kamu berada. Jadi Allah itu selalu dekat dengan manusia dimanapun. Ya, yang di sini, yang di Amerika, yang di Mekah, yang di Palestina, yang di Eropa, itu semua Allah itu dekat. Begitu. Jadi tidak terhalang, ya. Bahkan dikatakan di dalam surat Al-Mu'min ini, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Jadi Allah itu melihat, mengetahui, ya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, baik yang berada di bumi maupun yang berada di langit. Jadi apa tuh? Allah mengetahui atau memandang, melihat mata yang berkhianat dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi kalau ada orang munafik, ya Allah tahu. Jadi kalau ada orang itu pandangannya sok manis ya, bukan manis, sok manis, Allah tahu. Ada orang yang begini-begini itu Allah tahu. Nah sehingga kita ini kalau sudah memahami hal yang demikian, maka kita tidak berani macam-macam. Ini Gusti Allah Maha tahu, Gusti Allah Maha mengerti, dan tidak ada samar bagi Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di dalam perut bumi, ya, apa yang berada di dalam lautan. Orang merencanakan sesuatu di dalam laut, Allah mengetahui. Orang merencanakan sesuatu di atas langit, Allah mengetahui. Semuanya Allah mengetahui. Jadi ini perlu kita tancapkan di dalam hati, ya, karena apa? Naluri manusia itu kalau sudah berada di sendirian, tempat-tempat yang sepi atau sendirian, itu menjadi orang yang lalai. Ya, jadi patokannya manusia itu kalau tidak ada orang yang melihat. Jadi gitu, dia berani melanggar, begitu. Maka bagi orang yang beriman, hal yang demikian itu tidak berlaku karena dia menyadari dimanapun kita berada bahwa Allah wa huwa ma'akum ainama kuntum. Bahwa Allah itu beserta. Beserta itu berarti jejer. Ya. Beserta itu berarti mendampingi terus dimanapun, masing-masing manusia. Ya. Masing-masing manusia itu selalu Allah beserta, jejer terus, ya. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia, Allah sangat mengetahui, apalagi setiap manusia itu dijaga oleh malaikat raqib dan atid. Maksudnya apa? Bahwa nanti ketika di yaumul hisab, ya, malaikat didatangkan supaya adil, maksudnya begitu. Jadi nek misalnya menungso kuwi mengharap alasan, mosok sih aku ngene, mosok sih aku rak rumangsa, iki lho buktine, ya. Ono CCTV, ono videone, ya. Iki lho kowe ngene, iki lho kowe ngene, saksine iki lho malaikat, begitu. Ono gambare malaikat ning kiri kananmu, kowe meh mungkir, oh lah tambah disiksa kowe. Ya. Jadi kan seperti itu di dalam persidangan itu, kalau ada orang yang mokong, orang ngaku, itu malah hukumannya lebih berat. Tapi kalau ya itu jadi pertimbangan dalam menetapkan hukum. Orang ini selama dalam persidangan sopan, kooperatif, selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan, itu akan menjadi lebih ringan daripada
orang ini terbelit-belit, berbelit-belit selalu bersilat lidah. Nah ini hakim bisa menetapkan ini memang orang yang tidak baik begitu ya. Kita pun juga nanti di akhirat juga begitu. Kalau kita ini sudah Yun maaf, itu pertimbangannya akan beda. Kira-kira seperti itu ya. Maka ayo dalam kehidupan ini kita mulai belajar untuk bahwa kita ini dalam kehidupan ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sembrono-sembrono terutama di dalam kesendirian. Jadi jangan dikira kalau kita ini tidak ada yang melihat manusia terus aman, itu jangan dikira ya. Justru itu malah berbahaya. Karena orang kalau sudah seperti itu, dia setiap dalam kesendirian dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam urusan agama, dia akan terbiasa untuk melakukan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Saya kira cukup. Monggo Ustaz Faiz, mungkin ada yang mau bertanya para santri. Baik, alhamdulillah matur suwun Habib sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa di kajian pada malam hari ini. Silakan bagi para jamaah dan santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita. Monggo, Mas, Kang yang mau bertanya monggo. Ayo. Kayaknya belum ini Bib, sambil menunggu dari Kang santri yang berpikir untuk bertanya. Ini ada pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, nama saya Rizky dari Waru. Bagaimana ciri perilaku seseorang yang memiliki sifat muraqabah? Matur suwun. Ciri perilaku manusia yang memiliki sifat muraqabah. Ciri-cirinya itu ya orang-orang yang kalau disebut istilahnya wirai ya. Orang wirai itu kan orang yang hati-hati. Jadi tidak gegabah. Ya, orang yang muraqabah itu adalah orang yang tidak gegabah. Karena dia sadar bahwa sesuatu yang gegabah itu nanti akan menjadikan maudarot. Kalau sudah maudarot nanti, jadi kalau misalnya di sana ada konser, ya dia hati-hati, serah usah lah. Karena kalau sampai di sana aku rak kuat joget, wah tambah gitu. Itu ciri-ciri orang yang muraqabah itu wirai, orang yang punya sifat kehati-hatian. Dan itu memang salah satu ciri khas orang-orang solihin itu punya sifat wirai. Ya, orang-orang yang soleh itu punya sifat wirai, tidak gegabah, tidak gampang tergoda, begitu. Meskipun dalam dirinya itu ada ketertarikan, ya, ketertarikan. Tapi karena dia itu menjaga, ya sudah, begitu. Itu namanya orang yang muraqabah itu seperti itu, ya. Jadi ada lagi enggak? Enggak ada lagi. Ada lagi ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, saya Abdul dari Genuk, izin mau bertanya masalah muraqabah. Bagaimana caranya kita agar mencapai derajat muraqabah? Matur suwun. Bagaimana caranya kita bisa mencapai derajat muraqabah? Itu ya. Ya begini.
manusia itu kan apa istilahnya, kalau dia itu religinya itu kuat, itu kayak kalau diumpamakan pisau. Jadi pisau itu kalau diasah, digunakan, terus itu jadi apa namanya, landep, jadi tajam. Tapi kalau tidak digunakan, ya jadi tumbul, begitu. Nah kita ini kalau mau muraqabah, ya supaya kita belajar, kita ngaji, kita kumpul dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik, sehingga kita akan ikut terbentuk. Ya, jadi maksudnya begini, kalau kita ini kumpul dengan orang yang menghambakan diri dengan nafsunya, ya pasti kita akan terseret. Tapi kalau kita ini kumpul dengan orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka kehidupan ini akan terarahkan kepada hal-hal yang baik, begitu. Nah kalau sudah seperti itu, maka muraqabah ini akan bisa dimiliki. Tapi kalau orang itu kumpulnya dengan orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itu misalnya, dengar ada ini parani, baik itu makanan ataupun hiburan ataupun tempat, krungu ini parani. Nah itu artinya orang yang tidak bisa menahan diri. Ya. Nah, orang yang tadi muraqabah itu kaitannya dengan orang yang wirai. Ya, orang yang punya kehati-hatian. Nah, kalau mau muraqabah, maka satu hal yang perlu diketahui bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Jadi dunia itu, kehidupan dunia itu memang menyenangkan. Tapi menyenangkannya itu ada unsur menipu, begitu. Ya, ada unsur menipunya dunia itu. Nah, orang kalau sudah mau muraqabah, dia harus tahu bahwa sifat dunia itu menyenangkan tapi bisa menipu. Ya, kalau sudah seperti itu, maka dia tidak gampang ya tertarik dengan sesuatu keindahan, kesenangan dan sebagainya. Karena di balik keindahan, kesenangan itu orang nanti akan terjebak dengan lalai. Gitu. Sifatnya manusia itu kalau sudah senang itu kan lupa. Ya. Kalau sudah senang itu lupa. Maka kita kalau orang yang muraqabah itu menghindari sesuatu yang bisa menjadikan lupa. Ya kuncinya belajar dulu wirai, nanti insya Allah akan mencapai muraqabah, begitu ya. Jadi jangan gampang tergiur. Kalau sudah gampang tergiur itu, maka dia akan terjerumus. Jadi mudah terjerumus, itu orang yang gampang tergiur. Saya kira itu. Oke. Ayo yang lain. Santri-santri di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Habib, iki napa menyampaikan pertanyaan dari Mas Makin ya. Oke. Karena ndak mau bertanya. Ngapunten niku kan Gusti Allah niku kan alimun nggih. Maha mengetahui ngoten. Nah, ketika seorang itu mau melakukan maksiat, Gusti Allah itu kan tahu. Tapi lalu kenapa enggak dicegah atau bahkan sampai dia berbuat maksiat itu Dibiarkan. seakan-akan itu Gusti Allah itu meridhoi maksiat itu ngoten. Nah, pertanyaannya itu gimana? Nggih, terus niku Kenapa kok ada orang maksiat dibiarkan gitu? nggih. Berarti Gusti Allah ridhoi. Seakan-akan ngoten. Ya. Matur suwun. Jadi ini kan rahasia Allah, ya, rahasia Allah. Kita tidak bisa mengatakan berarti Allah meridhoi. Ya, jadi Allah ini sedang
membuat satu skenario. Ya. Sebelum Allah menjadikan skenario ini, Allah terlebih dahulu menciptakan yang namanya surga dan neraka. Ya. Surga dan neraka ini nanti akan dipenuhi oleh umat manusia dan umat jin. Ya. Jadi sebagian ada yang dimasukkan ke surga, sebagian yang dimasukkan ke neraka. Gitu. Nah, permainannya ini terserah Allah. Ya, sama halnya kalau ada sutradara, ya, kamu ini kan ganteng, ya, misalnya. Terus saya pingin Kausar ki main film jadi bandit, ya. Biasanya ini wong ganteng, wi kan jadi ini wong sing apik-apik, ya. Bagaimana supaya orang ganteng bisa menjiwai jadi orang sing welek, sing jahat? Gitu. Ya, anek sing elek-elek ngono kuwi ora usah menteleng wong wedi. Lah kowe ganteng ora menteleng tapi wong wedi. Nek sampai iso mbok laksanake berarti sutradara ini pinter memilih pemain, pemeran. Itu Allah yang punya hak. Ya, jadi kalau orang mengatakan misalnya loh, Gusti Allah wi mengharamkan babi. Lah kenapa kok membuat babi? Lah nek Gusti Allah ora gawe babi, ya neraka ora ono sing ngiseni. Surga kebak terus neraka njuk sing ngiseni sapa? Ya. Jadi enggak ada artinya toh. Jadi permainan gitu. Wong nek ora ono wong apik, ora ngerti wong elek. Nek ora ana wong elek, ora ngerti wong apik. Ya. Nek ora ana wong putih, ora ngerti wong ireng. Jadi semua jadi bandingan, ya. Nek ora ana wong ngomong kasar, wong ora ngerti etika. Jadi mulai ana kasar, ana sing alus, ana ngene, itu hikmah. Tapi bukan berarti terus Allah meridhoi, ya. Misalnya iblis itu memohon kepada Allah agar umurnya itu dipanjangkan sampai hari kiamat. Ya, Allah kan tahu iki iblis iki dendam karo menungso. Nek didawake umure bakal nggodha menungso. Tapi kenapa kok diizini oleh Allah? Ya, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya toh? Qala innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Ya, engkau termasuk orang yang dipanjangkan umurnya. Apakah Allah memberi itu dengan ridho? Tidak. Ya. Jadi sifat Allah itu mengijabah, memberi, nuruti. Adapun ada yang dituruti dengan ridho, ada yang dituruti tidak dengan ridho. Begitu. Nah, kalau Allah hanya menuruti orang yang beriman saja, wong kafir-kafir ora iso mangan. Ya, sing dadi pangeran koyok kowe benci mbek wong, aja keimangan, mati kabeh. Kan begitu. Jadi ini rahasia Allah. Jangan mengatakan loh, itu ada orang maksiat kok dibiarkan oleh Allah. Bukan begitu. Ya, ada orang maksiat itu supaya orang tahu, ki lho wong maksiat iki koyok ngono. Begitu. Jadi ini skenario Allah yang tahu hikmahnya adalah Allah. Ya, maka kita ini takut kepada Allah. Itu takutnya kita ini bukan kalau kita ini tidak sholat nggak dikasih makan, itu tidak. Takut kita kepada Allah ini jangan sampai kita ini dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang ahli maksiat, manusia yang kafir. Maka kita ini takut, kita DP supaya diberi hidayah oleh Allah, supaya diberi petunjuk oleh Allah. Kalau Allah menghendaki si fulan kafir, ya sudah kafir. Jadi gak ada yang bisa mengintervensi Allah, itu gak bisa. Mula kita nyedak DP yang Gusti Allah ini supaya jangan kita ini
dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang ahli maksiat, begitu ya. Begitu ceritanya. Ya. Wes. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah manfaat untuk kita semua. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.